Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minggu kemarin saya bilang mau menggunakan Zoom ya, tetapi saya rasa kita menggunakan media YouTube saja dengan cara saya merekord materi perkuliahan. Oke, untuk oh ya, sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA ya, sesuai dengan jadwal kuliah Metopen. Oke, kita akan melanjutkan. Oh, yang ini dulu kita bahas sedikit mengenai alur penyusunan latar belakang masalah hingga muncul ke pertanyaan penelitian. Minggu kemarin kita membahas bahwa latar belakang masalah bisa berasal dari bisnis atau phenomenon gap, itu yang jenisnya aplikatif ya. Kemudian yang teoritis, ada dua, research gap dan theory gap. Memang untuk mencari masalah penelitian memang gampang-gampang susah, tetapi kita sebenarnya bisa mencarinya dari ketiga gap ini. Misalnya ada bisnis atau fenomena gap tertentu, kita bisa menganalisis dan membuat latar belakang masalah. Jadi setelah rumusan masalah dapat teridentifikasi, langkah berikutnya yaitu merumuskan masalah yang akan diselesaikan oleh peneliti atau dijawab melalui penelitian dalam bentuk rumusan masalah penelitian. Jadi dalam menjawab rumusan masalah penelitian, kita dapat menguraikan menjadi satu atau lebih dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan ya jelas yang menggunakan tanda tanya. Jika jenis penelitian ini saya melihat dari buku Suryanto halaman 41. Coba dibuka bukunya. Jadi jika jenis penelitian adalah penelitian pengujian hipotesis, seperti yang kita lakukan ya, kita pasti meneliti menggunakan hipotesis atau dugaan sementara. Maka pertanyaan penelitian inilah yang akan dijawab sementara dengan hipotesis, yang kemudian diuji untuk dapat ditarik kesimpulan. Oke, selanjutnya gejala masalah dan masalah saya kira minggu kemarin sudah kita bahas. Phenomenon gap. Ingin mengingatkan kembali bahwa phenomenon gap salah satunya kita bisa mengetahui dari gap atau kesenjangan antara Dasolen dengan Dasein. Dasolen yaitu sesuatu yang seharusnya terjadi atau bisa dikatakan dengan harapan, dan apa yang benar-benar terjadi, faktual, Dasein, atau kenyataannya. Jadi gap ini antara perbedaan atau kesenjangan antara Dasolen dengan Dasein atau harapan dengan kenyataan. Kemarin banyak yang kebingungan kalau misal Dasolen atau harapan sama dengan Dasein atau kenyataan. Itu bisa disebut dengan gap atau tidak. Kalau sama dengan berarti tidak ada gap kan. Yang ada gap itu ketika Dasein melebihi Dasolen atau sebaliknya. Dasolen kurang dari Dasein. Contohnya, suatu perusahaan melakukan promosi dengan harapan seorang konsumen akan membeli produk, dan ternyata benar konsumen membeli produk. Kemarin juga banyak yang terjebak ini. Dari pernyataan ini sebenarnya sudah jelas bahwa Dasolen sama dengan Dasein. Jadi di sini tidak ada gap. Kalau ada gap, misalnya gini, perusahaan melakukan promosi dengan tujuan mendapatkan konsumen, dan ternyata pada kenyataannya malah banyak konsumen yang datang dan membeli akibat dari promosi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini ada gap positif di sini. Kelihatannya bagus ya, melebihi padahal harapannya perusahaan hanya satu konsumen. Kemudian sebaliknya, kalau misal tidak ada konsumen sama sekali, ini juga bisa disebut gap, tetapi gap negatif. Kalau di buku ini ada di bukunya Sulianto maksud saya,
Ada di halaman 43. Contohnya lebih konkret nih karena menggunakan unit. Jadi di sini ada perusahaan memiliki dasolen atau memiliki harapan berupa target produk yang terjual sebanyak 100 unit. Kalau misalnya tidak ada gap, berarti yang terjual berapa? 100 unit kan? Tidak ada masalah itu. Dan saya kira tidak perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Namun apabila kenyataannya 120 unit yang terjual berarti ada gap sebanyak 20 unit, tapi gap positif di sini. Namun sebaliknya kalau kenyataannya hanya 80 unit berarti gapnya negatif 20. Jadi perencanaan, kembali ke kasus kita yang pertama tadi, perencanaan sesuatu belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang baik atau buruk. Sesuatu yang ditargetkan bisa saja lebih buruk atau malah melebihi target. Ini adalah gap. Kalau ada gap, berarti layak untuk diteliti. Itu singkat saja mengenai Dasolen dan Dasein. Selanjutnya berdasarkan kesenjangan fenomena atau phenomenon gap. Oh, sorry. Slide-nya terbalik. Yang tadi ya, kita berbicara mengenai phenomenon gap, Dasolen dan Dasein. Salah satu cara untuk mengetahui adanya kesenjangan fenomena melalui itu. Kemudian yang kedua, keraguan karena ketidakpastian bisnis. Yang perlu kita ketahui, setiap orang atau setiap pebisnis yang ingin memulai bisnisnya atau bisa disebut dengan startup ya, kira-kira bisa mendapatkan untung langsung tidak? Jelas tidak kan ya? Mereka pasti membutuhkan modal besar untuk berusaha membuat bisnis yang baru lahir ini untuk survive. Banyak ketidakpastian yang harus dihadapi oleh pebisnis ini. Kalau berbicara ketidakpastian bisnis, kita juga berbicara tentang risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh perusahaan startup. Kita lihat di buku halaman 45. Di sini ada contoh yang pertama ya, latar belakang atau simptom. Kita berbicara simptom yaitu gejalanya. PT Aringanu bergerak dalam bidang properti sejak tahun 2002. Pada saat ini akan membuka usaha jasa perbankan dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Purwokerto. Untuk mendirikannya perlu investasi yang banyak hingga mencapai 10 miliar rupiah. Berdasarkan data sekunder ini data yang tidak diperoleh langsung ya, dari sumber, tetapi melalui pihak yang lainnya. Berdasarkan data sekunder diperoleh bahwa jumlah bank umum di Purwokerto sebanyak 15 kantor cabang, sedangkan jumlah BPR sudah mencapai 20 kantor yang terdiri dari 5 kantor pusat dan 15 kantor cabang. Oleh karena itu, untuk menghindari kegagalan investasi dalam pendirian BPR di Purwokerto diperlukan penelitian untuk dapat mengurangi risiko bisnis. Yang saya tekankan di sini, mengurangi risiko bisnis. Jadi tujuan dilaksanakan penelitian paling tidak untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang risiko yang kemungkinan akan muncul ketika perusahaan akan startup atau perusahaan yang baru startup itu tadi. Dari latar belakang ini atau simptom ya, kita bisa lihat simptom ini artinya gejala, bisa dirumuskan masalah sebagai berikut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah, yaitu adanya ketidakpastian tingkat pengembalian investasi pendirian BPR di Purwokerto. Jelas sampai sini? Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh komentar di bawah, silakan.
Oke, untuk slide selanjutnya, C. Perubahan kebijakan atau fenomena yang perlu diantisipasi. Perubahan kebijakan atau fenomena bisnis dapat berakibat kepada fenomena bisnis yang lainnya. Perubahan kebijakan tersebut perlu diukur dan dianalisis dampaknya. Sebagai contoh gini, ketika saat ini aja lah, mengenai virus corona. Saya mengalami sendiri ini, jadi eh, kita tahu ya kalau kita berbelanja secara online melalui marketplace online, ada biaya ongkos kirim kan. Kalau kemarin mungkin beberapa bulan yang lalu, kita tidak mendengar dan mungkin kita tidak mengetahui yang namanya corona ini. Mungkin katakanlah ongkos kirimnya itu normalnya 20.000 itu. Kalau sekarang tahu nggak berapa? Barusan aja saya iseng-iseng utak-atik menggunakan salah satu aplikasi marketplace dan ongkos kirimnya sampai 100.000. Ongkos kirimnya lebih mahal dari harga produk. Bukannya itu sesuatu yang menggelitik ya. Nah, sama itu saya sebagai pembeli yang individu ya, bukan pembeli perusahaan ya, maksudnya bukan membeli dalam jumlah banyak. Bayangkan kalau dalam jumlah banyak, berapa ratus ribu atau berapa juta yang bakal ditanggung hanya untuk sekedar biaya ongkos kirim kan. Nah, semua perubahan kebijakan ini atau fenomena ini perlu diantisipasi, termasuk juga fenomena-fenomena lain. Sebagai contoh, langkanya masker, langkanya hand sanitizer, langkanya bahasa Jawanya empon-empon ya, atau jai-jaian, temulawak. Sekarang apa ya, harganya meningkat drastis. Bisa dibayangkan tidak kalian pergi ke angkringan, beli jahe, satu gelas yang biasanya harganya 3.000 atau 5.000, sekarang mungkin bisa mencapai 10.000, saking langkanya. Dan itu hukum supply and demand berlaku ya, atau hukum permintaan dan penawaran. Semakin langka suatu barang dan semakin diminati, maka harganya akan naik. Nah, semua itu sebenarnya memang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oke, selanjutnya evaluasi aktivitas bisnis untuk perumusan kebijakan. Maaf. Dalam pengembangan bisnis diperlukan rumusan strategi yang tepat berdasarkan evaluasi tingkat individu atau bagian atau organisasi. Saya ambil contoh dari bukunya Sulianto halaman 48, masih ke PT Arin Ganu atau Aringano ini. PT Arin Ganu akan memberikan kebijakan promosi kepada semua kepala bagian atau pengangkatan posisi ya, jabatan pada semua kepala bagian yang memiliki kinerja yang baik. Namun, perusahaan belum memiliki informasi tentang kinerja kepala bagian terkini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh perumusan masalah, yaitu belum adanya informasi tentang evaluasi kinerja kepala bagian di PT Aringganu. Ini typo ini ya, kok bisa jadi PT Aryana halaman 49. Ini PT Aringganu ya. Dari rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan lagi rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana kinerja semua kepala bagian di PT Aringganu, tanda tanya, berarti berupa kalimat tanya di rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, selanjutnya bisa muncul pertanyaan penelitian, misalnya sebagai berikut. A.
berapa tingkat kinerja semua kepala bagian di PT Aringganu? B. Apa faktor penghambat kinerja semua kepala bagian di PT Aringganu? Dan C. Apa faktor pendukung kinerja semua kepala bagian di PT Aringganu? Nah, bisa dilihat di sini, penelitian bisa dilakukan untuk mengevaluasi aktivitas bisnis untuk merumuskan kebijakan. Di sini terlihat bahwa aktivitas bisnisnya yaitu atasan ingin memberikan atau ingin mempromosikan beberapa atau semua kepala bagian yang berkinerja baik, tetapi atasan belum tahu mana saja yang kinerjanya baik dan mana saja yang kinerjanya kurang baik. Mungkin setelah nanti dilakukan penelitian, baru dapat diketahui, oh ini loh si A, si B, si C, si D, si G yang memiliki kinerja baik, sementara yang lain mungkin masih belum memenuhi kriteria. Oke? Bentar. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai research gap. Sebelumnya kita telah membicarakan bisnis atau phenomenon gap. Sekarang kita berbicara mengenai research gap yang dapat digunakan untuk mencari tahu suatu permasalahan penelitian bisnis atau rumusan masalah dalam penelitian bisnis. Research gap atau celah penelitian adalah celah untuk atau bisa disebut dengan kesenjangan ya. Kesenjangan untuk melakukan penelitian lanjutan berdasarkan pengalaman, keterbatasan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa masalah yang dapat diangkat sebagai masalah penelitian yang bersumber pada research gap kita bisa dilihat di slide. Ada 4. Yang pertama, keterbatasan penelitian sebelumnya. Keterbatasan ini biasanya tertulis di halaman paling akhir sebelum daftar pustaka atau referensi, atau mungkin bisa saya tunjukkan salah satu contoh keterbatasan di suatu artikel ya, artikel penelitian. Ini saya ambil dari Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen dari Unswagati, Jawa Barat, dengan judul artikel Analisis Three Factor Fama and Friends Model terhadap Return pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI periode 2011 sampai 2014. Oh ya, seringkali saya mendengar mahasiswa yang ketika menyebutkan artikel dengan jurnal, misal gini, Pak, saya besok bawa jurnalnya yang judulnya apa ya? Kira-kira salah atau benar itu? Tahu ya namanya atau bedanya jurnal dengan artikel? Sebenarnya dari sini terlihat kan, kita bisa lihat bahwa file ini atau jurnal ini dinamakan Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen. Sementara judulnya adalah Analisis Trifaktor dan seterusnya. Kelihatan tidak perbedaannya? Jadi jurnal itu, ini sebenarnya jurnal terdiri dari beberapa artikel. Nah, ini adalah judul dari satu artikel. Jadi di dalam jurnal ini merupakan wadah dari beberapa artikel. Jadi Pak, saya nemu jurnal dengan nama analisis three factor. Salah ya, yang benar Pak, saya nemu artikel dengan nama analisis three factor ini. Jadi sekali lagi jurnal adalah wadah dari beberapa artikel. Memang saya akui memang dulu saya juga menyebut artikel dengan nama jurnal. Akhirnya saya membiasakan diri dengan menyebut artikel ya artikel, jurnal ya jurnal. Gitu ya. Oke.
Kita lanjut tadi mengenai sebentar, keterbatasan penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya atau pengembangan dari penelitian sebelumnya. Kita lihat dulu apakah di sini ada keterbatasan. Biasanya di halaman terakhir sebelum daftar pustaka. Nah, ini kan terlihat dari saran ya. Penelitian ini terbatas pada perusahaan yang termasuk dalam ISSI yang masih baru didirikan, sehingga kurang dapat digeneralisasi pada kelompok indeks yang lain. Gimana? Termasuk keterbatasan nggak? Iya, ini termasuk keterbatasan karena peneliti secara eksplisit menyebutkan bahwa penelitian ini kurang dapat digeneralisasi. Sebenarnya peneliti sudah dalam artikel ini ya sudah menyebutkan bahwa eh, menjelaskan secara implisit maksud saya eh, bahwa sorry perawat, maksud saya secara eksplisit bahwa penelitian ini masih ada kekurangan sehingga bagi calon peneliti ini bisa menjadi sebagai apa ya, suatu inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan cara mungkin dengan cari indeks selain ISSI, mencari indeks yang lebih bisa digeneralisir lagi ke penelitian untuk perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu salah satu contoh dalam pengembangan penelitian berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya. Nah, dalam poin 1 ini, pada pelaksanaan penelitian seringkali yang sudah direncanakan tentunya oleh peneliti gagal untuk dilaksanakan atau mungkin tercapai tapi tidak sempurna. Mungkin karena satu dan lain hal. Dan itu karena alasan penelitian sendiri ya tidak bakal diceritakan lah di artikel atau di publikasi manapun. Oleh karena itu, mungkin ya di faktor internal ya, tapi beberapa peneliti mungkin ada juga yang menceritakan alasannya kenapa penelitiannya masih banyak atau mungkin ada keterbatasannya. Keterbatasan penelitian ini dalam bahasa Inggris disebut dengan research limitation. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan peluang untuk peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti dengan topik yang sama. Dan biasanya juga ada rekomendasi penelitian untuk peneliti selanjutnya. Dari dua hal ini, kalau misal oleh peneliti selanjutnya ingin mengembangkan atau memverifikasi penelitian, atau kita coba lihat saja ya, dari contoh artikel tadi, ada tidak saran untuk peneliti selanjutnya? Nah, ini misalnya, masih perlu banyak tambahan variabel yang dapat mempengaruhi return, misalnya earning price ratio, debt to equity ratio, dan sebagainya. Nah, ini secara eksplisit peneliti sudah menyebutkan variabel ya, atau indeks yang kira-kira bisa digunakan peneliti selanjutnya. Mungkin untuk menyempurnakan penelitian ini dalam artikel ini ya. Coba kita lihat lagi. Nah, masih membutuhkan banyak bukti empiris berkaitan dengan penelitian 3 faktor model Fama and Friends. Nah, dari beberapa hal tersebut, kira-kira bisa tidak digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya? Tentunya bisa ya. Oke, kita kembali ke slide. Kalau misal ada yang kebingungan, silahkan komentar ya, atau silahkan WA ya. Karena ini sifatnya satu arah ya, saya tidak bisa apa ya mendapatkan respon
respon langsung dari mahasiswa. Saya juga agak kebingungan nih kalau menggunakan recorder. Memang jujur ya, memang lebih enak di kelas itu, lebih interaktif. Tapi karena memang harus kuliah secara online untuk menghindari wabah virus, ya mau nggak mau ya, yang penting kita tetap komunikasi ya, terkait dengan materi perkuliahan. Oke, selanjutnya yang poin kedua mengenai permasalahan penelitian yang bersumber pada research gap, yaitu konsep hubungan antar variabel belum jelas, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk memperjelas konsep tersebut. Yang ketiga, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan memperjelas faktor yang menyebabkan perbedaan. Kemudian yang keempat, adanya kesenjangan teori atau theory gap, yaitu penelitian yang dilakukan karena ada perbedaan antara teori dengan kenyataan, atau perbedaan teori satu dengan teori yang lainnya. Coba kita lihat contohnya yang tadi di artikel. Saya melihat sekilas poin 3 dan poin 4 ada di artikel tadi. Kita lihat lagi. Biasanya ada di pendahuluan atau di latar belakang. Nah, peneliti menyebutkan bahwa berdasarkan tabel 1, ini ya tabel 1, menunjukkan bahwa total aset dan book to market ratio tidak sesuai dengan teori, di mana total aset dan return ISSI periode 2012 sampai 2015 memiliki hubungan yang positif, tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Fama and Friends tahun 93, bahwa return saham dipengaruhi oleh size dengan korelasi yang negatif. Kemudian BM ini book to market ratio ya. PM ratio dan return ISSI periode 2015 memiliki hubungan negatif. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang dikemukakan pula oleh Fama and Friends tahun 93 yang menyatakan bahwa book to market ratio memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Kalau dilihat dari namanya jelas ini bukan orang Indonesia ya. Mungkin karena memang perbedaan kondisi di luar negeri dengan Indonesia menyebabkan adanya perbedaan hasil penelitian. Berarti peneliti di dalam artikel ini sudah menunjukkan adanya kesenjangan teori. Teori yang sudah dinyatakan oleh Fama and Friends. Nah, ini tadi ya. Dengan kondisi kenyataannya di sini. Tabel pada yang tercantum pada tabel 1 di sini ya. Ada gap. Kemudian di paragraf berikutnya, oh ya ini ada nih, peneliti pertama yang melakukan pengujian 3 faktor Fama and Friends di Asia, ada Chu Enwei 98, yang menunjukkan hasil penelitiannya berupa firm size dan book to market equity dapat mempengaruhi return. Selain itu, Drew dan Viraragavan 2002 menemukan bahwa return saham di beberapa pasar modal Asia dapat dijelaskan oleh 3 faktor Fama and Friends. Ini orang luar. Kemudian, nah ini orang Indonesia ya, namanya Hardianto, menyatakan bahwa beta dan return memiliki hubungan yang lemah. Akan tetapi penelitian Ismanto 2011 menyatakan bahwa hanya faktor beta yang berpengaruh terhadap return saham,
sedangkan faktor size dan PM ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Sehingga peneliti dalam artikel ini menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari peneliti di atas mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian tentang 3 faktor Fama and Friends. Kata kuncinya ada di sini, perbedaan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat kan ada research gap. Sehingga berdasarkan artikel penelitian tadi, berdasarkan artikel ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi nih penelitiannya bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti topik yang sama. Oke. Slide berikutnya yaitu pendekatan untuk mengembangkan research dan teori gap penelitian sebelumnya. Saya mengambil ini dari buku Ferdinand tahun 2014. Jadi di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama, variabel eksogen aksen. Variabel eksogen ini nama lain dari variabel independen atau disimbolkan dengan huruf X. Kemudian yang kedua ada mediasi, pendekatan mediasi atau intervening. Yang ketiga adalah pendekatan variabel moderasi atau moderating. Variabel mediasi diartikan sebagai variabel yang menghubungkan antara variabel independen terhadap variabel dependent. Jadi posisinya ada di antara variabel independen dan variabel dependent suatu penelitian. Untuk variabel moderasi merupakan pengertian secara umum variabel yang memperkuat atau mungkin dapat memperlemah pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau variabel independen terhadap variabel dependent. Untuk contoh lebih jelasnya di sini yang pertama kita membahas dulu pendekatan variabel eksogen aksen. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyintesis atau synthesize sebuah turunan baru dari sebuah konsep A yang memiliki gap atau kesenjangan terhadap konsep B atau variabel A yang memiliki gap terhadap variabel B. Contohnya di sini saya ambil variabel pemasaran. Variabel eksogen atau variabel independennya yaitu relationship marketing berpengaruh terhadap customer loyalty atau loyalitas pelanggan sebagai variabel dependent atau variabel endogen. Nah, ternyata berdasarkan penelitian sebelumnya, ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa relationship marketing dapat berpengaruh terhadap customer loyalty. Selain itu, ada penelitian yang lain juga yang menunjukkan bahwa relationship marketing tidak berpengaruh terhadap customer loyalty. Nah, dari sini kan terlihat bahwa ada research gap atau ada kesenjangan penelitian antara satu orang dengan yang lain itu hasilnya berbeda. Oleh karena itu, caranya untuk mengatasi masalah research gap ini yaitu dengan cara mensintesis. Saya akan menggunakan bahasa analogi orang tua dan anak serta cucu. Jadi ketika ada research gap seperti ini, kita dapat mencari atau mensintesis, mencari keturunan dari relationship marketing. Ya, ibaratnya ini adalah orang tuanya ya, relationship marketing. Kita dapat mensintesis menjadi trust atau kepercayaan, komitmen, dan konflik handling. Ternyata setelah dipikirkan oleh peneliti, dari komitmen ini bisa diturunkan lagi menjadi adjustment to needs atau penyesuaian terhadap kebutuhan, kemudian offers personalized services atau menawari pelayanan yang personalized, artinya pelayanan yang dapat
disesuaikan dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, flexible in serving. Nah, untuk membuat atau mencari keturunan dari relationship marketing ini tidak bisa muncul begitu saja. Kita harus menggunakan referensi-referensi yang jelas, referensi-referensi yang baik untuk mencari keturunan dari suatu variabel. Kalau berdasarkan logika peneliti saja tidak cukup, harus dengan referensi-referensi atau penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak hanya penelitian, tapi bisa dari buku-buku yang membahas tentang relationship marketing. Nah, jadi misalnya kita putuskan ambil offers personalized services sehingga dapat kita mendapatkan setelah mensintesis atau mencari keturunan variabel independennya, kita dapat mengganti dari yang awalnya relationship marketing, kemudian menjadi offers personalized service, dan kemudian mendapatkan model baru, yaitu offers personalized services berpengaruh terhadap customer loyalty. Nah, setelah dibuktikan, ternyata variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, itulah pendekatan variabel exogen aksen. Memang untuk mencari keturunan ini tidak cukup dengan satu dua artikel, kita harus banyak banyak membaca artikel penelitian, baik saran saya sih paling bagus dari kalau dari luar negeri ya, dari Amerika, Inggris, dan Australia. Nah, dari ketiga, saran saya dari ketiga negara ini. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau bisa WA saya langsung sesuai dengan jadwal kuliah. Pendekatan kedua yaitu pendekatan mediasi, yaitu dengan cara menambahkan variabel mediasi atau penghubung untuk memperjelas hubungan antar variabel. Contohnya begini, di suatu penelitian sebelumnya menggunakan variabel promosi untuk dicari tahu apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran. Ternyata misalnya kita ambil dari penelitian si A, promosi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Tetapi penelitian si B, promosi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Nah, di sini ada research gap lagi kan. Nah, untuk mengatasinya, kita bisa mengembangkan penelitian dengan menambahkan citra merek, brand image, yang ada di tengah-tengah sebagai penghubung antara promosi dengan kinerja pemasaran. Sehingga nanti variabel hipotesis variabelnya seperti ini. Promosi berpengaruh terhadap citra merek, itu untuk hipotesis pertama. Hipotesis yang kedua, citra merek berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Jadi posisinya variabel mediasi ada di tengah-tengah ini. Dari yang tadinya ada research gap, kemudian dikembangkan dengan menambahkan variabel mediasi di sini. Sama seperti pendekatan yang variabel exogen aksen tadi, kita harus menggunakan penelitian sebelumnya sebagai rujukan untuk mendapatkan variabel ini. Jadi tidak sembarangan kita tambahkan langsung tiba-tiba muncul seperti itu. Jangan seperti itu. Kita harus menggunakan referensi penelitian sebelumnya. Oke. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan moderating atau moderasi. Variabel moderasi digunakan karena umumnya terdapat variabel yang tidak dapat dikontrol seperti demografi, lingkungan, dan kepribadian. Contohnya sama ya, variabel awalnya yaitu promosi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Kasusnya sama, terdapat research gap, ada yang hasil penelitiannya berpengaruh antara promosi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, ada juga yang hasil penelitian sebelumnya promosi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Sehingga
kita apabila ingin meneliti dengan variabel tersebut, ingin mereplikasi penelitian tersebut, kita dapat menambahkan variabel moderasi. Contohnya, kita dapat menambahkan variabel promosi merek pesaing. Untuk terkadang mungkin kita bingung ya, mana yang dinamakan variabel mediasi, mana yang moderasi. Ciri-cirinya mudah. Jadi kalau variabel mediasi itu ada posisinya di tengah-tengah menghubungkan, sementara variabel moderasi, variabelnya memiliki panah yang memanah, arah panahnya memanah hubungan atau pengaruh variabel independen ke dependen. Jadi ada panah di sini mengarah ke panah yang lain, panah satu mengarah ke panah yang lain. Itu cara mudah untuk membedakan variabel mediasi dengan moderasi. Kemudian kita membahas tentang penggalian atau menggali masalah penelitian. Kalau di buku ada di halaman 59. Iya, kita akan membicarakan cara mendapatkan masalah penelitian. Karena memang masalah penelitian ini mendapatkannya menurut saya memang sulit. Kita bisa mendapatkan masalah ini mungkin dari kehidupan kita sehari-hari, pengalaman kita ketika mengkonsumsi suatu produk berupa barang atau jasa, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa di bukunya Sulianto halaman 59, kita dapat menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, menganalisis data sekunder. Masalah penelitian fenomena bisnis ini dapat diperoleh berdasarkan pada analisis data sekunder yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang akan diteliti. Jadi memang suatu perusahaan sudah memiliki data sekunder. Misalnya data tentang harga saham, data tentang laporan keuangan, laporan tahunan, dan lain sebagainya. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh peneliti ya. Hal ini karena dengan menganalisis data sekunder akan lebih cepat dan lebih mudah untuk menemukan permasalahan penelitian, serta memerlukan biaya yang relatif lebih mudah. Di samping itu kita juga bisa mencari data sekunder di salah satunya ada di halaman website suatu perusahaan. Contoh, kita ingin mengetahui kondisi fenomena penjualan. Kita dapat mengakses ke halaman websitenya. Ini yang paling banyak digunakan menurut saya juga selama saya membimbing skripsi, banyak yang menggunakan data peningkatan atau penurunan penjualan sebagai sumber untuk memunculkan masalah penelitian. Oke, yang kedua, melakukan observasi pendahuluan. Jadi ketika data sekunder tidak ditemukan atau kalian kesulitan untuk mencari data sekunder, kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai penelitian, kita observasi, kita amati terlebih dahulu kondisi di suatu perusahaan atau di lapangan. Dengan melakukan observasi di lapangan, maka akan diperoleh permasalahan berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian kita dapat menganalisis hasil observasi tersebut dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan ahli. Kalau skripsi saya kira yang paling ahli yaitu siapa kira-kira? Dosen pembimbing paling mudah lah, paling mudah untuk dimintai pendapat. Tapi memang kita tahu ya, karakteristik atau watak dari pembimbing memang beda-beda. Ada yang sulit, ada yang tidak mau memanjakan bimbingannya. Jadi si bimbingan itu disuruh mencari sendiri. Baru nanti diberitahukan ke pembimbing dan diarahkan. Ada juga yang tanpa ditanyai,
beliau-beliau ini langsung menunjukkan ini loh ada masalah ini untuk mahasiswanya. Ya siapapun pembimbingnya tetap kalian harus apa ya PDKT ibaratnya ya. Karena kalian harus mengetahui watak-watak dari masing-masing pembimbing. Oke, kembali ke konsultasi dengan ahli. Di sini di buku halaman 60 ada masalah penelitian yang harus dipecahkan dengan cara menjawab 5W1H atau di bahasa Indonesianya ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Paling tidak ini adalah dasar untuk mengetahui suatu masalah penelitian. Lalu slide berikutnya yaitu kualitas masalah penelitian. Nah, di kualitas masalah penelitian ini ada 4 indikator. Yang pertama bermanfaat, yang kedua faktual, yang ketiga aktual, yang keempat visible. Indikator yang pertama yaitu bermanfaat. Jadi masalah penelitian harus mencerminkan kebutuhan yang dirasakan, sehingga permasalahan yang akan dipecahkan bermanfaat bagi pemecahan masalah praktis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini tentunya harus sebanding dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Kalian sebagai mahasiswa yang misalnya nanti akan menempuh skripsi atau sekarang yang menempuh skripsi, tidak perlu khawatir kalau penelitian skripsi kalian tidak akan bermanfaat. Karena, ya maaf ya, sejelek apapun skripsi, pasti ada kontribusinya terhadap pengetahuan, terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, penelitian kalian tetap ada sumbangsihnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang manajemen ya, baik pemasaran, SDM, atau keuangan. Yang kedua, faktual. Masalah penelitian harus berdasarkan pada fakta yang jelas, sehingga bukan merupakan dugaan saja. Selain itu, untuk memperkuat dan memperjelas permasalahan penelitian juga harus didukung dengan data yang kuat, supaya lebih faktual tadi. Yang ketiga, aktual. Masalah penelitian yang aktual adalah masalah yang terkini dan masih hangat dibicarakan. Dengan mengangkat masalah yang aktual, maka akan banyak pihak yang tertarik untuk membaca hasil penelitian. Jadi, apakah saat ini ada yang tertarik meneliti tentang pengaruh virus corona terhadap bisnis? Barangkali yang tertarik, ini sangat aktual ini, kekinian kan. Oke, yang keempat, dapat dilaksanakan atau visible. Dapat dilaksanakan artinya tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan teori dari peneliti. Yang kedua, ketersediaan waktu. Ketiga, ketersediaan biaya. Yang keempat, ketersediaan dana. Yang kelima, ketersediaan data. Nah, dari 5 faktor ini tentunya mendukung pelaksanaan suatu penelitian. Untuk materi berikutnya, yaitu kita membahas mengenai struktur skripsi, bab 1 khususnya berdasarkan buku pedoman UPY. Nah, di bab 1 ini ada beberapa subbab. Yang pertama atau yang A, latar belakang masalah. Di latar belakang masalah, menguraikan, ini saya bacakan dari pedoman skripsinya UPY, latar belakang masalah menguraikan kesenjangan antara teori dengan praktik. Nah, ini relevan dengan yang sudah kita pelajari tadi dari bukunya Sulianto, membahas mengenai gap atau kesenjangan. Sehingga nampak ada masalah yang hendak dipecahkan. Kemudian yang B, identifikasi masalah, memaparkan masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan yang termuat dalam
latar belakang permasalahan. Paparan disusun dalam bentuk paragraf identifikasi masalah ya, yang menggambarkan ada keterkaitan antara masalah satu dengan yang lainnya. Kemudian yang C, pembatasan masalah, berisi ketegasan yang menjadi ruang lingkup penelitian sehingga memperjelas aspek-aspek yang hendak diteliti. Jadi perlu adanya pembatasan masalah supaya nanti bahasanya tidak melebar atau terlalu luas. Karena kalau terlalu luas nanti tidak fokus dan malah akan mempersulit si peneliti. Nah, di pembatasan masalah ini bukan merupakan batasan waktu pelaksanaan, ukuran sampel, lokasi penelitian, dan sebagainya. Karena untuk waktu pelaksanaan, ukuran sampel, dan seterusnya itu ada di bab berikutnya. Jadi fokus terhadap batasan masalah apa yang ingin diteliti, jadi dibatasi. Kemudian yang D, rumusan masalah. Rumusan masalah bertolak dari hasil identifikasi masalah dan sejalan dengan pembatasan masalah, ruang lingkupnya. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian secara lebih spesifik untuk operasional dalam bentuk kalimatanya. Sekali lagi dalam bentuk kalimatanya. Sehingga ketika kalian menuliskan rumusan masalah harus berubah kalimatanya dengan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang E, tujuan penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian, mengacu pada rumusan masalah. Dan tujuan penelitian sangat ditentukan oleh jenis penelitian. Jadi, saya kira dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, misalnya di rumusan masalah ada 5 rumusan, kemudian tujuan penelitiannya juga harus sama, 5 ya. Jangan rumusan masalah ada 6, tujuan penelitian ada 3 atau 4. Tidak boleh lebih atau kurang, karena tujuan penelitian bertolak dari rumusan masalah. Nah, berbeda dengan rumusan masalah, kalau di tujuan penelitian menggunakan kalimat positif tanpa ada kata tanya. Berbeda dengan rumusan masalah yang menggunakan kalimat tanya ya. Kemudian yang F, manfaat hasil penelitian, yaitu memaparkan manfaat apa saja yang dapat dipetik dari temuan penelitian, terutama manfaat praktis dan teoritis penelitian. Manfaat praktis ditujukan sebagai subjek, yaitu pihak organisasi atau instansi yang diteliti. Kemudian manfaat teoritis ditujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di slide ini juga dari yang A ya. Oh, sorry, ini ada kesalahan. Yang ini B ya, identifikasi masalah. Ini yang B. Ini saya menuliskan dari bukunya Sulianto, ada halamannya juga. Kalian bisa melihat, membaca sendiri ya. Hal-hal yang harus ditulis dalam latar belakang masalah penelitian. Di sini ada semua. Nanti bisa dibuka bukunya. Ini juga. Nah, semuanya ada ya, nanti dibaca. Jangan malas untuk membaca, karena kalau kalian malas untuk membaca, kemungkinan besar akan kesulitan untuk membuat skripsi. Oke, demikian materi yang mungkin singkat ya. Pada hari ini kita akhiri untuk materi bab 1 bagian 2. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.